I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Hai semua, di sini saya akan menjelaskan pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan terpadu dan genre. Yang pertama itu yaitu pendekatan terpadu. Pembelajaran terpadu banyak dipengaruhi oleh eksplorasi topik yang ada di dalam kurikulum, sehingga anak dapat belajar menghubungkan proses dan isi pembelajaran secara lintas disiplin dalam waktu yang bersamaan. Jadi, pembelajaran terpadu itu yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Kita memasuki karakteristik pembelajaran terpadu. Penerapan pendekatan pembelajaran terpadu di sekolah dasar bisa disebut sebagai suatu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidik, terutama dalam rangka membimbing gejala penjelasan isi kurikulum yang sering terjadi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. B. Prinsip pembelajaran terpadu. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran terpadu perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. C. Manfaat pembelajaran terpadu. Manfaat yang dapat dipetik dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua itu yaitu siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Kita masuk dalam model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Model pembelajaran bahasa Indonesia di SD memiliki 3 model, yaitu yang pertama, model jaring laba-laba atau Weber. Model pembelajaran jaring laba-laba ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Dari subtema tersebut diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang dengan sendirinya. Yang kedua itu yaitu model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan ini adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain, suatu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Yang ketiga yaitu model keterpaduan atau integrated. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pembelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa mata pembelajaran. Yang kedua itu yaitu pendekatan genre dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis genre ini memiliki 4 tahap, yaitu tahap pertama yaitu membangun konteks. Dalam tahap ini, guru mengajak siswa untuk sekilas mereview apa yang sudah dipelajari di minggu sebelumnya dan memberi arah apa yang akan mereka pelajari saat itu. Guru memberi sedikit informasi yang berkaitan dengan materi, memberi beberapa umpan pertanyaan yang mengarah pada materi yang akan dibahas. Yang kedua itu yaitu tahap pemodelan. Pada tahap ini biasanya guru memberikan model teks berupa genre atau narasi, deskripsi, eksposisi, procedural review dengan dilengkapi tujuan atau fungsi teks tersebut, karakter linguistik dan struktur teksnya. Tahap yang ketiga itu yaitu pembimbingan. Pada tahap ini siswa diajak untuk mengkonstruksi pemikiran mereka berdasarkan teks yang diberikan. Secara berkelompok, siswa diajak untuk menganalisis dari segi struktur bahasa, ciri linguistiknya, nilai sosialnya, dan tujuan sosialnya. Siswa kemudian diajak untuk membuat teks yang bertipe sama dengan
dengan teks yang dicontohkan. Dalam tahap ini, guru melakukan survei ke masing-masing kelompok. Selain diminta untuk membuat teks, kegiatan ini seperti melengkapi dialog, meringkas, membuat bagan dan beragam kegiatan konstruksi teks-teks. Tahap yang keempat itu yaitu pemandirian. Tahap ini adalah tahap puncak dari pendekatan pedagogi genre. Secara mandiri, siswa dapat menciptakan sebuah teks seperti yang ada pada pemodelan. Dan siswa dapat memproduksi teks tersebut dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Jadi produk yang diciptakan oleh siswa ini adalah kemampuan menulis dan kemampuan berbicara dan mempresentasikan mereka. Siswa dapat menggunakan sumber-sumber dari manapun, bukan hanya dari buku saja, akan tetapi bisa dari media, internet, ataupun dari sumber-sumber lainnya. Pendekatan berbasis genre ini dikembangkan sebagai pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman penguasaan. Dalam konteks penulisan, genre ini digunakan untuk mengelompokkan teks-teks yang memiliki gaya kebahasaan yang khas yang membahas peristiwa yang berulang, memiliki gaya konvensional, pembacaan tertentu, dan tujuan tertentu. Demikianlah penjelasan dari saya, yaitu tentang pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD.